Dengan ibu siapa, ibu? Ibu Nurul. Sekarang usianya berapa? 25. Usia 25 tahun. Ini kehamilan yang kehamilan yang kedua. Aktivitasnya sehari-hari apa, ibu? Ngajar TK. Mengajar TK. Itu hampir setiap hari? Setiap hari. Setiap hari sampai hari Jumat? Sabtu. Oh ya. Oke. Bisa diceritain ibu kira-kira pola makannya ibu selama kehamilan ini gimana ibu? Dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kalau pagi biasanya kadang kayak nggak nafsu makan itu, agak nafsu makan Nggak pagi. nafsu makan. Terus Dan kalau lihat makan kayak selera ya dimakan, kalau pas nggak selera ya malas guys, makan gitu. Katanya cuma minum susu sudah pagi. rutin nggak? Jam makannya rutin nggak? Nggak mesti, kadang pagi nggak sarapan tergantung apa, perut itu kayak agak enak gitu kalau pagi. Hebat diisi, boleh kadang diisi terus keluar kan. Oke. Kira-kira seberapa sering ibu kalau buat makan besar itu kayak makan pakai nasi pakai itu ya, berapa sering? Paling dua kali sehari. 2 kali sehari. Kalau cemilannya Kadang ada cemilan, biasanya cemilannya makan apa? kadang ya roti ya, jajan gitu, Macam-macam ya, jajan yang iya. ada aja. Biasanya berapa kali? Kira-kira aja sehari berapa kali? Sehari saya 4 kali 3 kali. 4 kali 3 kali ya. Oke. Ini berarti di kehamilan kedua ini ada ini nggak perbedaan makan antara makan hamil yang sekarang sama hamil yang kemarin? Beda. Ada. Apa perbedaannya kalau boleh tahu? Yang pertama semuanya masuk, juga ada bau apa enak semua terus. Semua masuk ya, nggak ada keluhan Nggak ya. ada keluhan. Yang pertama ya sekarang ini agak rewel. Agak rewel. Makanya kayak pilih-pilih. Kalau boleh tahu ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Sama ibu, Sama bapak, ibu. tapi beda rumah dempet. Rumah dempet. Tapi kalau di rumah yang di Sama rumah suami, sama suami anak. aja, sama suami sama anak aja. Bentuk bantuan dari suami atau dukungan dari suami untuk membantu pola makannya ibu apa? Proses makannya ibu kira-kira apa? Misalnya kayak membantu membelikan makan, membantu Yang pengen ibu beliin apa kayak jus, beli Kak Titip pas datang kerja tuh beliin, mampir nanti beli. Terus ada lagi ibu bentuk bantuannya atau dukungannya apa? Misalnya apa lagi ya? Bantuin beliin bahan makanan? Enggak. Atau bantu nyiapin makanan juga? Enggak. Ya, oke. Berarti membantu memberikan makanan kalau lagi. Oke. Ada nggak bu makanan yang dulu suka sekarang jadi nggak suka selama kehamilan ini? Enggak, dulunya agak bakso itu kan seneng deh. Sekarang agak Oh. Terus apa sebaliknya? Yang dulu nggak suka sekarang jadi suka? kayak buah, jus buah gitu jarang mungkin. Biasanya belinya es biasa, es sekarang jus ya agak suka sekarang. Sekarang Rasanya itu enak. sekarang jadi suka buah ya. Oke. Biasanya es teh. Ini es teh. Kalau keluhan selama hamil ibu ada nggak kira-kira? Keluhan misalnya kayak mual, muntah. Mual ya tidur, kalau waktunya tidur kayak pegel semua. Tuh, mual, berarti mual, pegel-pegel. Ada muntah juga? Oke. Kalau lagi mual gitu bu, atau lagi muntah gitu, ngaruh nggak ke makannya? Maksudnya ke jadi seberapa banyak makannya setelah pas lagi mual itu? Enggak, kan habis apa kayak pagi mesti mual ya pagi. Mual pagi. Setelah itu dia pengen lihat makanan sing merok kayak enak itu dimakan ya. Oh gitu. Itu Pak, habis muntah gak enak dimakan karena sing serak. Gak makan gitu. Oke. Selama hamil ada pantangan makan nggak? Nggak ada ya. Oke. Biasanya nih bu, ada nggak menu yang tiap hari ini pasti ada? Pasti ada. Maksudnya ya pasti ada sayur. Ada lagi? Ya,
Ikan kalau nggak ikan yang telur itu. Itu pasti ada setiap hari. Ikan sama Telur ya tempe. ikan, telur, tempe sama sayur pasti ada. Oke. Kesulitan atau kendala ibu waktu lagi nyiapin makanan yang sehat ya, itu apa kendalanya ibu? Kesusahan, kesulitannya kira-kira apa? Ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Seminggu terakhir ini bu, boleh nggak saya tahu kira-kira ibu makan apa aja? Makan, maksudnya lauk pauknya makan apa, sayurnya makan apa, buahnya makan apa? Sayur sop, kelor. Sayur sop tuh berarti isinya wortel, kubis ya. Ada lagi ibu sayurnya? Toge. Sudah. Oke. Lauknya? Lauknya pasti ikan itu, jair itu, telur. Jair, telur. Udah, ada lagi? Sudah. Buahnya? Beli jus nih Bu. Oh iya, jus itu aja. Buah segar gitu nggak ada? Biasanya jus apa? Jus alpukat. Alpukat paling sering. Oke. Menurut ibu, bahan makanan yang beda-beda, menu yang beda-beda selama kehamilan itu penting atau enggak? Penting juga kan. Kayak kata mangan kan mesti pilih-pilih tadi. Menurutku ya beda kayak gak enak. Tapi Selera ya. Gitu ke selera. Ke selera ya. Caranya ibu buat mastiin makanannya beda-beda, menunya beda-beda, bahan makanannya beda-beda setiap hari itu gimana? Caranya ibu mastiin kalau bakal beda-beda nanti besoknya. Hari setiap hari ini ada apa tukang sayurnya? Belinya setiap hari. Berarti dari stok ya, dari stok makanan. Ini saya agak mengarah ke arah ekonomi ya Bu ya. Kalau menurut ibu, secara umum kondisi ekonomi keluarga itu mempengaruhi nggak jenis makanan yang nanti akan kita beli dan kita konsumsi? Jenis dan variasi bahan makanan berpengaruh ya. Kalau di kasusnya ibu juga berpengaruh. Berpengaruh. Boleh dijelasin nggak ibu pengaruhnya seperti apa? Kayak misal kayak ekonomi pas lagi turun, kita pengen makan yang banyak, enak lagi. Pas gak punya uang kan ya apa nih? Ya nahan ya kita. Jadi beli yang biasa. Oke. Untuk ibu dapat bahan makanan yang segar kayak ikan yang segar, daging-daging yang segar, sayurannya masih segar itu susah nggak Bu? Tempat tinggalnya ibu sekarang? Susah ya? Enak kan langsung ada itu sekarang keliling-keliling. Terangkan ini. Oke. Menurut ibu, kenapa ya asupan gizi seimbang dan makanan yang bervariasi itu penting untuk ibu hamil dan perkembangan janin? Ya, kenapa Bu? Kenapa penting? Kenapa variasi makan penting? Kenapa? Buat pertumbuhan janinnya supaya nggak kurang gizi lah. Kekurangan gizi, stunting Iya. Ibu sering dengar nggak ini istilah tentang protein, vitamin, mineral? Sering ya. Kalau misalnya ibu mau dapat protein, kira-kira ibu harus makan apa? Yang ibu tahu. Protein. Kalau mau dapat protein dari ikan-ikan. boleh, iya. Terus ada lagi? Tahu ibu aja. Protein yang dari ikan, dari apa? Sayurnya juga kan. Dari protein. Apa ini setahu ibu aja. Kayak pakai ikan nih. Pakai ikan. Iya, boleh. Vitamin? Kalau mau dapat vitamin dapat dari mana? Susu ya. Susu. Oke. Mineral? Ya minum air banyak itu. Air yang banyak. Oke. Ya setahu ibu ya, kalau ibu hamil itu kekurangan gizi, nanti akibatnya apa Bu? Resikonya apa? Janin tidak berkembang. Janin tidak berkembang. Terus ada lagi? Gak berkembang ya, kekurangan gizi juga. Gizi buruk. Kekurangan gizi juga. Oke.
Ibu paling sering tuh dapat edukasi tentang gizi ya, gizi tentang untuk ibu hamil tuh dapat dari mana aja informasi atau edukasi ini? Dari bidan. Ada lagi? Kadang dari searching di HP gitu. Searching di HP dari internet berarti ya. Ada lagi ibu? Sudah dari dua itu aja. Sepercaya apa ibu sama sumber informasi, dua sumber informasi itu? Jadi mengikuti langsung kayak apa nih? Ya dari HP gak seberapa, ini cuman kayak buat cari pengetahuan. Dari bidan kan kayak dikasih tahu dia dituruti kayak di HP gak seberapa terlalu nonton kasusnya kan buat pengetahuan. Oke. Berarti kalau dari peran dari bidan atau tenaga kesehatan ini ya Bu ya, berpengaruh nggak ke praktek pola makannya Ibu? Praktek pola makannya kira-kira setelah dikasih tahu nih edukasi sama Ibu Swati kan, terus itu ngaruh nggak ke pola makannya Ibu? Akhirnya kan kita berusaha memperbaiki, merubah pola makan. Berarti berpengaruh ya Bu ya. Oke. Ibu, sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata ya Bu ya. Itu ada sedikit pesan. Oke, Pak.